Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar hidup kami tersembunyi dengan Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Cornelia Ayorbaba. Silahkan, Saudari Lia. Renungan pagi kita tanggal 20 Oktober 2021 berjudul Hidup kita disembunyikan bersama Kristus dalam Allah melalui baptisan. Ayat intinya di dalam Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tanggung jawab besar datang kepada mereka yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berusahalah untuk memahami arti kata-kata, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam kehidupan baru yang telah Anda masuki, Anda berjanji untuk mewakili kehidupan Kristus. Setelah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kehidupan berdosa yang lama sudah mati, hidup baru masuk bersama Kristus dalam janji baptisan. Latihlah kebaikan karakter juru selamat. Biarkan kebijaksanaannya yang memiliki semua kebijaksanaan tinggal di dalam Anda, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum pertobatan harus diletakkan dengan orang yang tua itu, dengan manusia baru itu, Kristus Yesus, harus memakaikan kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Mereka yang ada dalam roh dan kasih Yesus akan menjadi satu dengannya, akan berada dalam persekutuan yang erat satu sama lain, diikat oleh tali kasih sutra. Anda semua adalah bersaudara. Akan menjadi sifat dari setiap orang beriman, semua akan sama-sama satu dengan Kristus. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 310 paragraf pertama. Berbunyi, tanggung jawab besar datang kepada mereka yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berusahalah untuk memahami arti kata-kata, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam kehidupan baru yang telah Anda masuki, Anda berjanji untuk mewakili kehidupan Kristus. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tema besar bulan Oktober adalah kita tinggal di dalam Kristus. Nah, berdasarkan kutipan ini, ada hubungan antara dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana Matius 28 ayat 19 nyatakan, dengan Kolose 3 ayat 3 yang berkata,
sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat dan lihat hubungannya. Our Father Cares halaman 39 paragraf 2 menyatakan, kita satu dengan Kristus, hidup kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Jadi, saat hidup kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah, hal itu sama dengan kita bersatu dengan Kristus. Apa maknanya menjadi satu dengan Kristus? Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 122 paragraf 2 berkata, Roh Kristus ada padanya. Dia mengungkapkan kasih, perasaan iba dan belas kasihan juru selamat karena dia adalah satu dengan Kristus. Inilah makna menjadi satu dengan Kristus, yaitu memiliki Roh Kristus, dan dengan memiliki Roh Kristus tersebut, maka hidup kita diubahkan. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Kita menjadi seperti Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling halaman 29 paragraf 2 berbunyi, seperti Kristus adalah semboyannya, tidak seperti ayah atau ibumu, tetapi seperti Yesus Kristus, tersembunyi di dalam Kristus, mengenakan kebenaran Kristus, dijiwai dengan Roh Kristus. Jelas bahwa menjadi satu dengan Yesus Kristus itu adalah tersembunyi dengan Kristus dan menerima Roh Kristus. Nah, bagian awal Kolose 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati. Apakah maksud dan hubungannya dengan hidup kita tersembunyi dalam Kristus dan menyatu dengan Yesus? To be like Jesus halaman 217 paragraf 6 menjelaskan, jika mereka menyadari bahwa mereka telah mati bersama Kristus, jika mereka menjaga sumpah baptisan mereka, dunia tidak akan memiliki kuasa untuk menarik mereka ke samping untuk menyangkal Kristus. Jika mereka menjalani kehidupan Kristus di dunia ini, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah maknanya sebab kita telah mati, yaitu mati bersama Yesus dalam upacara baptisan, dan kemudian kita bangkit bersama Yesus keluar dari air menjadi baru. Kita menjalani kehidupan Kristus. Hidup Kristus menjadi hidup kita. Itu sebabnya dikatakan mereka yang menjalani kehidupan Yesus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana caranya? Di Ellen G. White 1888 Materials halaman 1320 paragraf 2 menyatakan, dia yang telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi tahu bahwa kewarganegaraannya di atas. Dia menangkap inspirasi dari Roh Kristus. Jiwanya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Inilah makna mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu dengan memiliki Roh Kristus, menangkap inspirasi dari Roh Kristus. Maka hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Sebab memang Roh Kristus itu adalah hidupnya Kristus itu sendiri. Inilah makna dari Kolose 3 ayat 3 tentang hidup kita yang tersembunyi dengan Kristus, yaitu dengan menerima Roh Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi satu dengan Kristus dan menjadi seperti Yesus. Lalu, bagaimana dengan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Roh Nubuat menjawab dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 458, paragraf 2, yang berbunyi, Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia Roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus itu bukanlah makhluk lain, tetapi nafas kehidupan rohani bagi kita. Kehidupan siapa? Kehidupan Yesus Kristus. Jadi saat kita menerima Roh Kudus, kita menerima hidupnya Yesus. Itu sebabnya dalam tulisan lainnya Nyonya White berkata, manuskrip 149 tahun 1897 paragraf 7 berbunyi, Roh Kudus adalah nafas kehidupan di dalam jiwa. Napas Kristus ke atas murid-muridnya adalah napas kehidupan rohani yang sejati. Roh Kudus itu adalah nafasnya Yesus,
yaitu nafas kehidupannya bagi kita. Itu sebabnya Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus," yang artinya, terimalah kehidupan Yesus. Dan sebagaimana penjelasan tentang perumpamaan pokok anggur yang benar, hidup Yesus sama dengan rohnya Yesus itu sendiri, atau yang disebut Roh Kristus. Karenanya, saat kita kembali kepada kutipan di awal tadi tentang baptisan, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah nafas kehidupan Yesus, atau hidup Yesus itu sendiri yang disebut Roh Kristus. Karenanya jelas sekali bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan dalam Matius 28 ayat 19 bukanlah tentang oknum yang lain, yang kaum Trinitas sebut dengan istilah Allah Roh. Bukan. Namun itu adalah hidupnya Yesus yang menjadi kuasa untuk ubahkan hidup kita. Itu sebabnya para murid telah menerima kecurahan roh pada hari Pentakosta, membaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Alkitab berkata dalam Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48, dan Kisah 19 ayat 5 bahwa para rasul membaptiskan jiwa-jiwa yang bertobat hanya di dalam nama Yesus Kristus saja. Hal ini seharusnya membuat saudara-saudara kita kaum Trinitas merenungkan dan mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan. Mengapa perintahnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun dalam prakteknya para murid Yesus membaptis hanya dalam nama Yesus saja? Silakan baca ayat-ayat ini dalam Alkitab dan pelajari perikopnya masing-masing. Para murid sangat memahami apa yang Yesus katakan, sebab tepat sebelum ayat 19 Yesus berkata, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa yang di sorga dan yang di bumi. Perhatikan kembali penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang ayat tadi, yang terdapat dalam The Review and Herald Juni 2 tahun 1903, paragraf 10, menyatakan, "Pikirkan minat yang dimiliki Bapa dan Putra dalam pekerjaan ini. Sebagaimana Bapa mengasihi anak, demikian pula anak mengasihi mereka yang menjadi miliknya, mereka yang bekerja sebagaimana Dia bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa. Tidak ada yang perlu merasa bahwa mereka tidak berdaya, karena Kristus menyatakan, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.' Dia telah berjanji bahwa Dia akan memberikan kuasa ini kepada para pekerjanya. Kuasanya menjadi kuasanya mereka. Mereka menghubungkan jiwa mereka dengan Allah." Jadi, kuasa yang Yesus terima dari Bapanya, Dia janji berikan kepada mereka yang bekerja baginya, bekerja bagi Allah. Apakah kuasa yang Yesus berikan sehingga anak-anak Allah dapat bekerja mengabarkan terang kebenaran? Kisah 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kuasa yang Yesus berikan adalah Roh Kudus. Kuasa ini Yesus terima dari Bapanya saat Dia dimuliakan di sorga, setelah Dia kembali dari dunia ini. Bapa yang urapi Yesus dengan minyak, yang adalah lambang Roh Kudus, bisa baca Ibrani 1 ayat 9. Segera setelah Yesus menerima kuasa itu, Dia curahkan kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta. Itulah yang Petrus saksikan dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33. Karenanya, Roh Kudus yang dimaksudkan bukanlah makhluk lain, tetapi hidup Yesus itu sendiri yang menjadi kuasa bagi kita. Tidak heran para murid membaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Kenapa? Karena nama Bapa telah Bapa berikan di dalam anaknya, dan Roh Kudus itu adalah Roh Kristus itu sendiri, hidupnya Yesus, kuasa yang Yesus terima dari Bapanya. Karenanya ingat kutipan tadi yang berkata, "Tanggung jawab besar datang kepada mereka yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berusahalah untuk memahami arti kata-kata, 'Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah.'"
Saudaraku dalam Tuhan, penting sekali kita memahami makna sumpah baptisan ini. Sebab jika salah makna, maka saudara tidak tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Satu-satunya cara untuk dapat tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah adalah dengan memiliki Roh Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dan Roh Kristus itu adalah hidupnya Yesus, nafas kehidupan Kristus. Maka saat kita menerimanya, kita menjadi baru. Kita mewakili kehidupan Kristus, dan inilah makna baptisan yang benar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pagi hari ini, bahwa Matius 28 ayat 19 berhubungan dengan Kolose 3 ayat 3, dan itu semua hanya di dalam Yesus, dengan menerima Roh Kristus. Roh Kudus yang dimaksudkan bukanlah oknum lain, tetapi Yesus Kristus sendiri yang hadir dalam kehidupan kami oleh Roh-Nya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami agar kami menjadi wakil Kristus di dunia ini, hidup kami seperti hidup Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.